alun-alun selatan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatannya. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang komunitas ini, yuk langsung aja kita ngobrol bareng Om Riki selaku pembinanya. Silakan Mbak Rensi. Bye. Besar, luas dan banyak banget. Biasa Om Riki ini. Ngomong-ngomong, ada pemirsa Pelangi Jogja nih. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Rensi dan Wai tentunya di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Nah pemirsa, kali ini Rensi dan Wai akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat sebuah komunitas nih. Yang tentunya komunitas ini jarang banget ditemui, bener nggak? Bener banget. Penasaran ya, udah penasaran apa sih sebenarnya tuh? Bener gak sih? Bener banget. Iya. Oke. Oh iya Om Riki, tentunya nanti kita bakalan banyak pertanyaan ya. Silakan. Seputar komunitas apa sih ini yang bikin penasaran di rumah? Iya. Nah buat pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Balik lagi bersama Rensi dan Wai tentunya di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Nah, Mas Rehan, Om Riki, tadi kan Wai udah sempet nanya nih tentang jenis burung yang ini, karena bagus banget gitu bikin salah fokus. Sebenarnya yang ini tuh dari jenis apa sih? Oke, yang di Bisa samping Mbak Wai sama Mbak Rensi ini itu jenis Makau. Dan yang di sebelah kanan ini jenis Makau Blue and Gold. Yang di sebelah kiri itu hybrid silangan antara Blue and Gold sama Green Wing. Itu Harlequin Makau. Itu aslinya dari Brazil, American Latin. Kayak gitu sih Mbak Wai. Wah ternyata menarik banget yang burung-burungnya ini tuh amazing banget gitu ya. Benar. Karena mungkin pemirsa di rumah ini kan juga pengen tahu nih ya lebih dalam soal burung-burung yang ada di sini dan terutama komunitas burung ini ya. Jadi kita mau langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Nah, apa saja sih jenis-jenis burung yang ada di komunitas ini Om? Bisa dijelaskan juga? Oke, kalau komunitas kita itu namanya Jogja Parrot Diningrat. Jogja Parrot Diningrat. Ya, jadi kita base-nya namanya Jogja Parrot Diningrat, berarti base-nya di Jogja. Iya. Oke, orang-orang anggota Jogja sendiri, Jogja Parrot Diningrat itu semua orang Jogja.
Nah, untuk jenis-jenis burung tersebut yang ada di Jopar itu, di Jogja Parrot itu dari mulai small, medium, large itu banyak sekali jenis paruh bengkok ya. Mulai dari Pacific Australia, mulai dari yang ada di Indonesia itu betet, terus mulai yang medium itu Afghan, terus ada lagi Bayan, terus Makau sendiri. Nah, banyak sih sebenarnya. Jadi ini rata-rata tuh import atau lokalan? Oke. Paruh bengkok itu kan di Indonesia kan ada yang impor, ada yang lokal. Iya. Jadi di Indonesia sendiri untuk lokal itu banyak juga jenisnya. Jadi nggak kalah sama yang luar negeri yang impor juga. Gitu. Ternyata burung-burungnya di sini sangat bervariasi gitu ya. Rensi. Nah, Wai penasaran nih Mas, untuk kisaran harganya sendiri itu dari berapa sampai berapa yang paling mahal deh? Harga paruh bengkok sendiri itu bisa dibilang cukup fantastis ya. Jadi range harganya mulai dari yang small itu mulai dari 5 jutaan sampai yang large itu sampai MM-an pun ada. Wow, bisa buat beli rumah bener ya Rensi? Bisa. Mau beli? Berdiat untuk beli kamu? Enggak dulu. Enggak dulu ya? Apa lain kali? Mungkin lain kali ya bisa kita jadi. bisa sowan lagi ke sini gitu. Nah, untuk burung-burungnya ini kan luar biasa ya, banyak banget dan juga tadi ada yang sampai MM-an gitu. Nah, itu apa sih yang membuat burung itu bisa jadi mahal, atau mungkin dari warnanya atau gimana? Jadi sebenarnya bukan dari warna ya paruh bengkok itu dikategorikan mahalnya. Misalnya warna biru mahal. Sebenarnya bukan dari situ kita melihatnya. Iya. Kalau kita melihatnya itu dari reproduksinya. Contohnya kayak sebelah kanannya Mbak Rensi ini, itu dia di kelas nakal itu harganya terjangkau. Karena dia mulai birahinya, mulai reproduksinya itu umur 7 tahun. Tapi kalau yang sudah di atas ratusan sampai yang tadi dibilang M itu, karena dia reproduksinya lama. Karena kan burung paruh bengkok sendiri itu umurnya panjang, Mbak Rensi. Jadi bisa sampai 80 tahun pun bisa dia. Luar biasa dong. Ini kalau umur-umur yang paling panjang nih, ini udah umur berapa nih? Nah, ini yang sebelah Mbak Rensi ini punya Mas Rehan. Oh, punya Mas Ren. Iya. Boleh di spill dong Mas, ini udah usianya berapa mungkin, atau ada nama apa gitu? Oke, kalau yang di sebelah kanan Mbak Renzi ini kebetulan jenis Duan Gold Patrol. Nah, ini baru umur jalan 6 bulan. Masih baby, ya. Masih baby. Iya. Tapi udah gede loh Mas. Iya. Jadi untuk dia belajar terbang untuk kelas makau itu di umur 3,5 sampai 4 bulan dia mulai belajar terbang. Kalau jadi suaranya emang asli gini ya? Ya, kalau suara rata-rata makau seperti itu. Itu bisa dilatih? Bisa, tapi kalau untuk makau itu tidak mungkin startingnya cuma beberapa kata aja seperti halo atau gitu. namanya dia sendiri bisa. Iya. Berarti masih bisa lebih besar daripada yang ini ya Mas? Mungkin gede dikit. Gede dikit. Tadi saya kira ini udah besar umurnya loh. Ternyata masih muda Tahun gitu. saya kira. Kemudian nih untuk Mas Rehan, dalam proses pembudidayaannya kan tentunya ada treatment-treatment khusus nih. Boleh dong dikasih tahu ke kita nih. Kalau untuk treatment khususnya yang pertama umur burung itu sudah matang ya. Kemudian habis itu soal penjodohan. Habis untuk penjodohan itu sendiri kadang-kadang burung itu milih, tidak bisa terus dipaksakan gitu. Terus kemudian untuk segi pakan mungkin pakan yang lebih tahu Meriki lah. Kalau untuk breeding Meriki gitu. Oke, aku tambahin sedikit ya, Iya. Mbak Wai. Jadi kalau jenis paruh bengkok ini, kalau kalian tahu mungkin secara umum kalian pasti tahu lovebird ya. Iya tahu. Nah, jenis lovebird itu kan jenis paruh bengkok juga. Dia yang kelasnya yang small. Nah, untuk lovebird sendiri kan karakternya dia setia sama pasangannya. Iya. Jadi berlaku juga dengan paruh bengkok yang lainnya. Jadi kalau teman-teman di sini umumnya ada tahu lovebird, garis besarnya sama kayak lovebird sebenarnya. Gitu. Jadi dia tidak berpoligami. Dia setia. Jadi misalnya satu pasang, pada saat ada pasangan yang lain, ada jantan apa betina yang lain, dia pasti tidak akan mau ganti gitu, tidak mau ganti pasangan. Itu semua berlaku sama paruh bengkok. Jadi paruh bengkok ini bisa dibilang burung yang setia. Burung yang setia. Betul. Menarik ya? Iya dong. Iya. Dan sampai kalah ya pemirsa di rumah. Nah pasti nih pemirsa di rumah juga penasaran nih soal
GTG itu apa sih Om Riki? Oke, GTG itu sebenarnya nama perusahaan aku waktu di Jakarta kan. Nah, pada saat aku pindah ke Jogja, aku punya usaha burung, akhirnya tak bawa nama itu ke sini. Untuk ini spesial nih, makanya GTG itu mungkin bertanya-tanya apa sih kepanjangan GTG? Nah, jadi GTG itu kepanjangannya sebenarnya ganteng. Ganteng. Ya, jadi ganteng itu jadi aku dulu punya kargo di Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Jadi setiap barang yang mau dikirim itu kan pasti kan kalau ngeliat di ekspedisi ada inisialnya tuh. Iya, iya. Misalnya inisialnya Mas Rehan misalnya RHN misalnya. Nah, karena aku nama Riki itu di Bandara Soekarno-Hatta itu banyak, jadi Riki GTG itu aja sih, simpel sih sebenarnya, nggak ada embel-embel apa sih sebenarnya. Jadi unik gitu ya. Ya. Akhirnya dibawa ke komunitas ini gitu atau gimana? Di usaha aku Oh sih di usaha. sebenarnya. Jadi ini tuh kayak usaha besarnya gitu. Ya. Terus komunitasnya sebagai cabang-cabangnya gitu atau Ya, gimana? jadi komunitas Jogja Pirate sendiri itu punya sekretariat di GTG ini. Oh, jadi gitu. untuk di GTG ini untuk kumpul-kumpulnya kita sesi sharing, diskusi itu semua di sini. Jadi habis latihan mereka kumpul di sini untuk gimana sih perawatan yang baik. Jadi di sini rumahnya lah untuk Jogja Pirate. Iya, iya. Menarik banget ya, Mbak ya. Aku pikir ada kepanjangannya apa gitu. Simple, ganteng. Ya. Yang terakhir nih untuk Mas Rehan ya, bagaimana sih cara perawatan burung bebek ini sendiri? Oke, nah kalau jadi gini, untuk perawatan warna bengkok dibagi ke dua, dari baby sama dewasa. Nah, untuk baby sendiri kita mulai dari umur 0 hari, 0 hari dari burung tersebut. Nah itu kita lolos sehari bisa di 3 sampai 5 kali. Nah itu kita pakai diberi loloan khusus paru bengkok biasanya. Nah itu nanti untuk perawatannya kita kasih makan, kita jemur, kemudian kurang lebih sampai 3-4 bulan. Nah setelah 3-4 bulan itu nanti burungnya kan dewasa kan, pola makannya kita ubah dikit seperti ini. Jadi kita ajarin makan biji-bijian, kemudian kita ajarin dia untuk terbang seperti itu. Jadi untuk perawatan yang dewasa itu mungkin kita tetap lolos, cuman untuk lolosnya kita cuma 2 kali atau sekali aja. Jadi tidak terlalu tergantung, tidak tergantung banget dengan manusia. Nah, Rensi penasaran nggak nih? Gimana kalau kita minta tolong sama Mas Rehan dan Om Riki buat ngajarin kita gimana cara ngerawat burung paruh bengkok? Wah itu bagus banget. Itu boleh kan Om ya? Boleh banget. Tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Dipotong lagi? Ih nggak apa-apa, kamu harus sabar dulu, oke ya? Harus sabar kan ya Om ya? Boleh. Iya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget yang mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja.
bersama kita di Pelangi Jogja, Warna-warni Yogyakarta. Nah, kalau misalnya tadi nih kita udah tanya-tanya tentang burung-burung ini, gimana kalau sekarang Om Riki dan Mas Rehan ngajarin kita gimana sih cara ngerawat burung-burung ini? Boleh nih Om? Pemirsa. Boleh dong, boleh dong. Jadi di sini di depan kita ini ada jenis-jenis paruh bengkok ya, dari mulai yang small, medium, sampai yang large. Jadi paruh bengkok itu dibagi dalam 3 kategori. Yang small itu perawatannya, yang pertama small itu kalau dia masih bayi, kita ini namanya spad. Spad itu jadi makannya itu kalau di alam liarnya kan dia pakai indukannya ya, pakai paruhnya ya. Kalau di kita itu dia pakai spad. Contohnya kayak gini. Ini isinya apa ya Om kalau boleh tahu? Oke, ini isinya ini isinya bubur lolohan. Bubur lolohan. Jadi kayak bubur itu tapi impor khusus untuk paruh bengkok. Nah kayak gini contohnya dia akan makan. Oh iya ya benar. Kayak gitu dia nanti kita ambil kita kasih ke dia. Nah kayak gitu tuh, masukkan dia. Pinter ya Om, langsung ngerti kalau mau dikasih makan. Betul. Nah kalau yang medium sudah mulai pakai ini juga. Jadi ini spad ini sudah beda lagi size-nya, besarnya. Jadi ini untuk yang dewasa, yang spad ini untuk yang baby yang large. Jadi kalau yang large ini, kenapa kita kasih ini? Karena pada saat dia pakai yang ini dia nggak bisa masuk belepotan nantinya. Oh iya. Jadi dia akan belepotan di sini. Nah kita makanya biar simple, ini spad ini dimasukin di sini. Untuk isinya masih sama Om, pakai bubur lolohan itu. Nah dia pada saat dia masuk, kita tekan. Kalau boleh tahu untuk pemberian makannya itu kayak sehari berapa kali? Oke, tergantung umur. Kalau tadi mungkin di depan itu udah dijelasin sama Mas Rehan, 0 hari itu bisa sehari itu bisa 3 sampai 5 kali. Karena tergantung umurnya. 0 hari itu bisa mungkin 1 jam sekali. Karena dia akan habis. Kalau umur sudah mulai sebulan itu 1 bulan, tergantung cc juga. Contoh Makau. Makau ini 1 hari itu bisa 3 kali umur sebulan. Itu 1,5 spad, itu 1 spad ini isinya 60 mili. 60 mili kalau 60 mili ditambah 30 jadi sekitar 90 mili total. Kayak gitu. Kayaknya dia mau dikasih makan dong. Lapar, udah lapar dia. Peka dia. Om, aku penasaran nih, boleh nggak sih aku pegang Queen? Boleh, pegang aja itu. Harus cuci tangan dulu ya? Oke, cuci tangan dulu. Ya, Jadi nanti aku kenapa cuci kita tangan cuci ya. tangan? Karena kita nggak tahu pada saat kita dari luar kita bisa pegang apa, karena di paruhnya ini paruh bengkok itu agak sensitif dia. Oh gitu. Ya, karena kan kita megang-megang kayak gini kan. Kayak tadi aku udah cuci tangan ya sebelum. Jadi emang benar-benar harus higienis ya. Betul. Boleh, silakan pegang. Hai Queen, ih kamu gemoy banget. Woi penasaran Om, boleh pegang? Boleh. Ini galak nggak ya Om? Enggak. Kalau yang ini namanya siapa? Ini namanya Jaki. Jaki. Oh berarti laki. Ya, jadi paruh bengkok itu untuk mengenal namanya dia tahu dia. Kita kasih nama gitu, dia kenal. Berarti kalau dipanggil bisa Tahu nyaut? dia. Oh, coba Panggil. Tapi emang kalau megang gini kita harus hati-hati ya. Ya, jadi kalau titik kesenangan untuk paruh bengkok beda sama anjing sama kucing, dia ngeluknya gini nggak bisa, dia nggak senang. Tapi Kenapa? kita ngelawan arah, kayak gini. Justru malah lawan arah. Betul. ya? Nah itu kan contohnya kan dia antang tuh. Iya. Itu titik pertama, titik kedua di sini. Di mana Om? Di apa? Di sini. Antara ya itu, tapi itu Di dekat sayap ya Om? agak kurang senang kalau di situ. Nah, Oh. pada umumnya sih tenang sama di sini. Nah, Ini dia semua udah jinak. sudah. Tandanya dia senang itu dia akan apa ya bahasanya ngejigrak ya. Kayak bulunya naik-naik gitu Naik ya. bulunya. Nah, itu dia senang. Nah, kayak gini dia senang tuh. Dia pengen di Dilus-elus terus. Menarik ya, Wak, ternyata asik juga ternyata mainan burung kayak Gimana tertarik buat melihara? Insya Allah. Wah cakep banget. Om, kan Wai lihat ya burung-burung di sini kan pinter-pinter banget. Iya. Pernah nggak sih dapet penghargaan gitu? Oke. Hah? Alhamdulillah yang Queen ini waktu tahun aku lupa ya, tahun 2019 apa 2018 aku lupa, itu Queen 3 kali juara nasional waktu itu di Madura,
di Surabaya sama di Jakarta. Jadi kompetisinya tuh burung dilempar, itu lama-lama di atas, dia landingnya tidak boleh miss. Miss itu dalam arti kata miss landing ke pohon, ke orang yang lain, ke genteng, ke kabel, dia harus ke ownernya. Itu dia paling lama terbangnya. Kalau queen ini usianya ada berapa? Queen ini aku rawat sudah 5 tahun ya. Udah tua ya? Udah tua banget. Enggak, kalau di Parabedok itu masih muda. Muda. masih balita ya. Balita. Ya, karena untuk jenis queen ini bisa umurnya sekitar 70 tahun. Waduh, lumayan juga ya ternyata. Dia nyaman loh sama aku loh. Ya. Bisa tuh dibawa pulang. Ya, nanti kasih Gimana, Om? nomor rekeningnya saya ya. Takut. Jadi sebenarnya kalau megang saru bengkok itu apapun binatang misalnya ya, kita kalau bisa jangan menunjukkan kalau kita takut. Iya. Jadi kalau binatang itu melihat auranya. Jadi kalau kita langsung ragu, itu pasti dia akan defend. Tapi kalau kita langsung megang, itu enggak. Kalau ini perawatan burung kan selain makan pasti juga ada kayak dibersihkan gitu. Ya, oke. Kayak itu biasanya gimana? Itu Mas Rehan ya, Dok. Gimana Mas Rian? Kalau untuk perawatan kandang itu sendiri seperti burung pada umumnya, jadi setiap pagi nanti kita ambil kotorannya, kemudian kalau untuk saya pribadi itu seminggu sekali saya semprot disinfektan untuk kandangnya. Itu di jadwal per Iya, anggota. di Jadwal. Itu disinfektannya khusus apa gimana, Mas? Disinfektan khusus Khusus buat Iya. burung. biar lebih steril aja. Nah, Om Riki sama Mas Rehan, ini kan burung-burung ini kan udah dijaga, udah dirawat lama banget ya, udah Iya. dipelihara. Nah, kalau misalkan burung ini tuh dilepas di alam bebas, itu apakah dia masih bisa bertahan hidup? Oke. Bakalan kembali nggak jinak lagi atau gimana gitu? Oke. Kategori burung parrot ini jatuhnya binatang eksotik. Iya. Binatang eksotik itu binatang yang liar kita jinakan. Sifatnya bisa liar lagi. Nah, kalau jadi pada saat dia di alam bebas yang sudah dirawat sama manusia, dia pasti akan balik lagi instingnya ke liar. Begitu. Makanya kenapa dia dalam sehari-harinya kita kasih makan dari tangan, biar dia hidupnya tergantung sama kita. Tapi kalau dia di kandang kayak yang diternakan, dikasih makan gitu aja, dia akan balik ke liar lagi. Tapi kalau misalnya burung ini lepas dari kandangnya, apakah dia bisa balik lagi ke sini gitu? Oke, kalau yang sudah bisa dibilang expert gitu ya, dia akan balik. Karena untuk makau sendiri, kecerdasan makau itu setara umur 5 tahun. Jadi dia tahu. Tapi beda sama kayak burung dara ya. Iya. Nah, kalau burung dara kan dia bisa mapping tuh. Nah, kalau makau ini dia bisa mapping, tapi dia agak lama. Misalnya dia terbang, kita main free fly jauh, dia akan baliknya tuh dia akan bertahap, tapi dia akan balik lagi. Nah, jadi tuh gitu pemirsa, burung-burung itu kecerdasannya hampir seperti balita gitu loh. Jadi kalau misalnya nih ada yang terbang keluar dari kandangnya, dia bisa balik lagi gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Om Riki dan Mas Rehan. Menanggapi isu yang sedang beredar di masyarakat nih tentang mereka itu mengambil hewan dan burung-burung yang berasal dari alam gitu kan ya untuk dipelihara. Kadang ada juga tuh yang jual bebas gitu ya. Nah, tanggapan Mas Riki dan Om Rehan tuh gimana? Oke, aku dulu ya. Jadi gini, kita ini kan sudah untuk karo bengkok sendiri sudah ada perpunya. Perpu itu di 106. Jadi semua jenis karo bengkok yang di Indonesia itu sudah masuk dalam Perpu 106. Jadi sudah dilindungi semua. Pada saat kita menangkap hewan burung liar dari alamnya, itu sudah ada pasalnya. Gitu. Berarti tidak boleh sembarangan. Tidak gitu boleh. ya. Nah, semua ini sudah ada surat-suratnya semua. Gitu. Jadi gitu pemirsa, sesuai dengan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam, kita tidak diperbolehkan untuk membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Nah, bener banget tuh Rensi, kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada di alam, ya biar anak cucu kita itu bisa menikmati keindahan dan keunikannya. Betul banget, Wai. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk pemirsa dan jangan lupa untuk tetap saksikan Pelangi Jogja setiap hari Jumat pukul 6 pagi hanya di RBTV Asli Jogja.